kuantitatif tentang denah suatu tempat, dan konsep skala kamu mampu menjelaskan posisi benda berdasarkan letaknya. Yang kedua, setelah melihat ayam PowerPoint interaktif, peserta didik mampu menghitung jarak berdasarkan skala. Nah itu. Yang pertama, sebelum kita melangkah ke apa dan bagaimana itu, yang pertama kita harus tahu apa itu dikatakan skala. Itu untuk apakah skala itu digunakan? Nah, coba kita bayangkan. Anak-anak tahu ya peta ya? Gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Coba kita bayangkan kalau peta itu digambar dia seluas yang ada sebenarnya. Siapa kan? Nah, supaya skala peta itu bisa digambarkan, maka skala di situ berfungsi. Nah, sebelumnya kamu harus tahu juga apakah itu yang dikatakan dengan denah. Melalui denah kita dapat mengetahui letak suatu tempat. Rumus atau cara kita untuk membaca denah adalah dengan membaca arah mata angin. Ada gambar sekolah. Di sebelah timur SD Harapan itu terdapat kantor kelurahan. Di sebelah utara lapangan bola adalah ruko laris, kan ya kan? Kolam ikan terletak di sebelah selatan taman bermain. Nah begitulah dia. Itulah fungsi dari denah. Denah itu membantu kita untuk menemukan lokasi atau tempat yang akan kita tuju. Itu dia ya. Nah, apa itu hubungan dari denah dengan skala, kan ya kan? Nah, membuat denah ini pun itu diperlukan skala. Kan nggak mungkin digambarkan itu contohnya lapangan sekolah dengan jaraknya ke kantor kelurahan. Kalau misalnya antara lapangan sekolah ke kantor kelurahan itu ada sekitar 1 km. Lebar dari denah itu atau panjang kertas itu 1 km. Tanya dulu, ada tidak? Nah, itu dia. Makanya diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, bagaimanakah kita mencarinya? Misalkan kita dipertemukan dengan masalah ataupun soal, bagaimana kita mencarinya? Rumus untuk mencari skala dibagi. Ya, yang kedua. Ya. Sama dengan dibagi. Yang ketiga. Yang digunakan oleh para pakar kita untuk bisa menggambarkan atau membuat denah ataupun peta. Jadi kita juga perlu memahaminya untuk mencari letak suatu tempat atau jarak suatu tempat apabila kita dipertemukan pada suatu permasalahan ataupun pada pernyataan. Nah, sebagai contoh di sini bisa dilihat kan? Sebagai contoh, coba dulu Seven baca dengan kuat. Dalam melindungi hewan-hewan yang ada di hutan, pemerintah akan membuat zona kawasan perlindungan Jagat Allah dan dan suaka marga panjang kawasan tersebut sekitar 12 km. Jika dalam denah panjang kawasan Jagat Allah tersebut 2,4 meter. skala denah adalah Iya, gitu dia ya. Jadi ditampilkan di sana atau dibuat di sana persoalan, kan ya kan? Diberitahu di sana jika panjang kawasan tersebut sekitar 12 km. Kan ya kan? Jika dalam denah panjang kawasan Jagat Allah tersebut 2,4 meter. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini kita harus mengingat kembali rumus kita. Apa itu rumus kita tadi? Dan apa yang diketahui? Yang pertama kita harus mengidentifikasi soal. Apa yang diketahui? Panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya 12 km. 12 km itu harus kita ubah dulu ke sentimeter, kan ya kan? Menjadi 1.200.000 cm. Sedangkan panjang pada denah berapa itu? 24 meter. Ke sentimeter jadi berapa? 240 cm. Nah, sekarang apa yang ditanya? Adalah skala. Rumus mencari skala tadi apa, anak-anak? Adalah jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Berarti jawabannya adalah apa itu skala? Skala adalah ukuran sebenarnya dibagi ukuran pada peta, kan ya kan? Bagaimanakah itu? Itu tadi seperti penjelasan kita tadi supaya dimengerti. Cepat kan? Skala. Ini dia ya. Skala itu bagaimana? Adalah ukuran pada peta berbanding ukuran sebenarnya. Sebenarnya sama dengan 1.200.000 cm. Iya, itu dia. Jadi sama-sama kita bagikan dia dengan 240. Karena perbandingan skala itu sama dengan 1 berbanding sekian, kan ya kan? 1 berbanding sekian. Jadi harus sama-sama kita bagikan 240 dia. 240 dibagi 240 sama dengan 1, kan ya kan? 1.200.000 dibagi 240 berapa itu? Berapa saya? Berapa? Sama dengan 5.000. Iya. Jadi skala daripada itu tadi adalah 1 berbanding 5.000. Itulah dia. Paham ya?
dibagi apa itu? Ukuran pada peta. Yang kedua adalah bagaimana kita menentukan jarak pada peta. Apabila jarak sebenarnya diketahui, ya, jarak sebenarnya diketahui. Jadi contohnya di sini adalah jarak kota Bandung dan kota Bogor 55 km. Jika digambar dengan skala 1 berbanding 110.000, maka jarak kedua kota pada gambar tersebut adalah skala. Jadi jarak pada peta, jarak sebenarnya dibagi skala. Kita tetap identifikasi caranya. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Dengan menuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah apa? Jarak sebenarnya 55 km. 55 km. Sedangkan skalanya berapa? 1 berbanding 110.000. Kan ya kan? Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dibagi dengan skala. 55 km per 110.000 sama dengan 55 km ini harus kita ubah dia ke satuan skala, yaitu cm. 55 km itu sama dengan 5.500.000 cm per skala 110.000. Jadi sama dengan 50 cm. Yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan jarak sebenarnya apabila diketahui jarak pada peta dan skala. Sebagai contohnya bisa dibaca? Baca dulu. Rizky, ayo. Ada jarak antara kota A. Jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 15 cm. Skala peta 1 banding 30.000. Jarak Sesungguhnya antara kota A dan kota B adalah titik-titik kilometer. Ya, karena dia adalah jarak sebenarnya maka satuannya adalah kilometer. Paham ya? Iya. Tetap kita cara kita yang pertama tadi. Mengidentifikasi soal. Apa yang diketahui? Jarak pada B 15 cm. Iya. Apa lagi skala adalah 1 banding 30.000. Kalau sudah diketahui maka kita tinggal memasukkan rumusnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali dengan skala. Sama dengan 15 cm dikali 30.000 sama dengan 450.000 cm. Ya, jadi jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikali skala. Kan ya kan? Jadi 15 cm dikali 30.000 sama dengan 450.000 cm. Jadi satuan yang diminta pada jarak sebenarnya itu adalah kilometer. Maka ukuran centimeter kita ubah ke kilometer. 450.000 cm sama dengan 4,5 kilometer. 4,5 kilometer sama dengan 4,5 kilometer. Nah, begitu. Kerjakan dulu LKPD ini. Ayo. Oke, sekarang dikumpulkan. Ayo kumpulkan anak-anak. Hasilnya. Ayo. Nah, sekarang kita lihat. Kita sama-sama bahas pemahamannya atau jawaban dari LKPD-nya ya. Jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 15 cm. Jarak pada peta adalah 1 berbanding 30.000. Maka berapakah jarak sebenarnya antara kota A dan kota B? Nah, itu dia jawabannya sudah benar ya. Sudah benar semua ya, pintar. Nah, begitu. Baiklah, anak-anak ibu. Demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Untuk tugasnya sudah ibu berikan tadi, coba dikerjakan di rumah. Pada buku kita halaman 62. Silahkan dikerjakan dengan baik dan besok harus dikumpulkan ya. Sebelum kita tutup, marilah kita dulu berdiri kita. Yuk, berdiri. Dulu ya, tahu